come stai, bukan itu yang informal sekali. Sono ancora vivo, artinya saya masih hidup nih. Dia jadi juga joke juga. Ya baik, jadi kalau berbicara berjumpa dengan Paus Fransiskus itu impian semua orang pada zamannya ya. Itu dimulai sudah lama sekali. Jadi sebelum saya ke Roma, kebetulan waktu itu saya bertugas sebagai Ketua Komisi Kepemudaan periode 2012 sampai 2015 di Keuskupan Bogor. Kami punya kesempatan untuk berjumpa Paus Fransiskus pertama kali waktu itu kalau tidak salah di Korea Selatan untuk acara Asian Youth Day. Tapi saya waktu itu memilih untuk tidak pergi dan memberikan kesempatan untuk 3 anak muda dari Keuskupan Bogor untuk hadir, dan ternyata mereka juga punya semangat yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Bagi saya, mungkin suatu saat saya pasti akan ketemu. Dan ketika saya ditugaskan pergi untuk studi di Roma, disitulah pengalaman pertama kali saya berjumpa dengan Paus. Berjumpa dengan Paus itu tidak mudah. Jadi ada pengalaman dari, istilahnya itu pengalaman dari yang jauh, kita hadir di piazza lalu melihat Paus jauh di depan, atau setiap hari Minggu kita datang ke Basilika, ke Piazza San Pietro untuk menerima Angelus. Paus hanya di jendela, di balkon lantai 3 Palazzo Kepausannya. Itu pengalaman satu. Lalu ada juga pengalaman ketika kita dekat dalam satu hall pertemuan seminar bersama yang kemudian dihadiri Paus. Waktu itu pernah sekali saya ada cuman ya di bangku ketiga, Paus di depan situ, jadi sangat dekat. Itu aja sudah luar biasa. Dalam hati pasti ada suatu kesempatan, dan kesempatan itu datang tahun 2016. 2016 waktu itu kami jadi panitia untuk kursus uskup-uskup baru ya, the newly bishop course. Itu 25 pastor biasa jadi panitia. Nah, panitia itu lalu kemudian diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Suci. Jadi tahun 2016 ya saya menemani para uskup tadi. Jadi di baris terakhir ketika harus berjumpa dengan Paus, maju ke depan untuk salaman, saya udah dalam hati udah berpikir pokoknya saya harus selfie ya, dengan Paus ya gitu kan. Karena Bapak Paus waktu itu merubah semua aturan, siapapun yang selfie dengan dia boleh selfie. Wah, itu zaman waktu itu ya. Jadi sebelum maju, saya ingat sekali, saya persiapkan handphone saya siapkan, pokoknya sudah di mode kamera selfie. Maju ke depan, saya pegang, tangan saya lumayan agak gemeteran sampai pegang handphone seperti ini kan. Set. Tapi sebelumnya saya ngobrol dulu, saya tanya dulu, Santo Padre, possiamo fare una selfie? Lalu Bapak Paus jawab, certo, perché no? Itu artinya, saya tanya, Bapak Paus, boleh nggak kita selfie? Lalu dia jawab, boleh dong, kenapa tidak? Wow, luar biasa. Satu hall bertepuk tangan, lalu juga mereka, wah, nyorakin, wah, gitu-gitu. Kita selfie lah, kita berdua selfie. Udah selfie, Bapak Paus bilang kepada para uskup yang hadir, finalmente, c'è una persona coraggiosa. Akhirnya ada satu orang yang berani. Wow, itu kata-katanya luar biasa yang nggak mungkin saya lupakan. Karena itu langsung datang, hadir Bapak Paus di samping saya ngomong kepada semua uskup yang hadir. Uskup-uskup setelah itu ngomong sama saya, kami juga mau sebenarnya seperti kamu, cuman kami takut saja. Oh ya, itu. Jadi ya itu punya pengalaman ya. Selain itu, pengalaman perjumpaan, misalnya ketika periode kedua saya ketemu Paus ketika dia juga sudah mulai pakai tongkat itu ya, sudah mulai kakinya sudah mulai sakit. Saya sambil jokes minta berkat juga, minta berkat rosario. Lalu dia tanya dari mana? Dari Indonesia. Dia senang sekali dengar kata Indonesia. Lalu dia, oh Indonesia, grazie. Lalu akhirnya suatu pas dia mau keluar berpapasan, saya dari jauh saya bilang, Santo Padre, come stai? Tanya Bapak Paus, apa kabar? Itu kan come stai, bukan itu yang informal sekali antara teman, sahabat, saudara, dan itu. Apa kabar? Bapak Paus menjawab, sono ancora vivo. Artinya saya masih hidup nih. Dia jadi juga joke juga gitu kan. Wow, luar biasa kedekatan antara Bapak Suci. Dan selain itu, saya berusaha sebisa mungkin tidak pernah melewatkan kesempatan untuk konselebrasi bersama dengan Bapak Paus. Jadi di Vatikan itu setiap ada misa yang dipimpin Paus akan ada jadwalnya, dan kita sebagai imam yang di Roma kita boleh untuk hadir dan berkonselebrasi bersama. Saya tidak pernah melewatkan itu karena hadir bersama misa pontifikal untuk bersama-sama dengan Bapak Suci. Pengalaman yang luar biasa. Pernah sekali juga waktu kalau tidak salah malam Natal saya membagi komuni tepat berdiri di depan altar Bapak Suci. Wah, waktu itu saya ingat dingin, bukan hanya dingin kok jadi gemeteran karena di depan Paus, pas di depan Paus. Aduh,
pengalaman yang luar biasa, tapi ya itulah pengalaman rohani yang menguatkan perjumpaan dengan Bapak Paus yang selalu tersenyum. Dan pada saat itu saya ingat juga di satu ketika Bapak Paus menegur para imam. Kenapa? Karena semua ketika masuk pada pakai handphone itu kan. Nah, Paus sendiri waktu itu yang melarang. Kalau ada misa, para imam jangan foto-foto. Itu sendiri dia. Dan saya ada di dalam pertemuan itu di Roma. Jadi semenjak saat itu, setiap kali misa Paus, para imam tidak dilarang foto-foto. Nggak boleh. Kita harus kusyuk. Itu Paus sendiri yang concern, walaupun dia terbuka dengan dunia digital, tapi liturgi harus tetap fokus.